Saudara lihat contoh foto berikut ini ya. Yang saudara lihat adalah semakin jauh sebuah objek itu, maka seolah-olah itu semakin mengecil ya. Ya, secara visual itu seolah-olah semakin mengecil ya. Semakin dekat semakin membesar atau semakin melebar. Itulah sesungguhnya saudara yang disebut sebagai gambar perspektif ya. Kesan pandangan mata semakin jauh semakin kecil, semakin dekat semakin besar atau semakin lebar atau semakin tinggi. Nah, gambar perspektif ini saudara digunakan untuk menampilkan objek yang berdasarkan arah pandangan mata pengamat ya. Biasanya gambar perspektif memiliki sifat yang tampak besar pada bagian benda yang dekat dengan mata ya, dan lebih kecil pada bagian yang tampak jauh dari mata. Begitu ya. Nah, gambar proyeksi perspektif atau perspektif projection ya, ini seperti halnya pada gambar proyeksi Eropa, yang mana dalam gambar perspektif pun diupayakan agar bidang-bidang yang saling berpotongan itu harus dibentangkan ya menjadi satu bidang datar, ya, hanya kesannya 3 dimensional ya. Nah, saudara, dalam gambar di depan saudara ini disimulasikan bagaimana posisi pengamat terhadap objek ya, terhadap objek ya, di posisi pengamat. Jadi di atas ini ada M, ini adalah mata ya. Kemudian ini seolah-olah ini adalah bidang gambar, ya, bidang gambar. Kemudian yang diinjak ini adalah garis tanah, ya, garis tanah atau ground line. Kemudian ini adalah garis horizontal, ya, atau horizon line, gitu ya. Kemudian yang ke bawah dari titik ini yang mata, jarak mata sampai ke P ini adalah distansi. Kemudian P ke bawah sampai P absen atau P1 ini adalah jarak ya. Ini adalah nanti digunakan untuk area menggambar benda ya, benda yang diproyeksikan. Nah, tampilan proyeksi ya semacam ini, saudara ya, perspektif ya. Jadi semakin jauh nanti semakin mengecil. Ya. Nah, gambar proyek perspektif ini digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar yang seolah-olah terlihat alami. Gambar perspektif memiliki sifat yang tampak besar ya, sekali lagi tampak besar pada bagian benda yang dekat dengan mata dan tampak lebih kecil ya untuk benda yang terlihat jauh dari mata. Jadi efek samping dari proyeksi perspektif ini adalah hadirnya garis-garis ya sejajar yang tampak berkumpul di satu titik yang disebut sebagai titik hilang. Ya, titik hilang. Jadi ada satu titik namanya titik hilang atau vanishing point. Jadi semua garis-garis sejajar ya, garis-garis sejajar itu berada di satu titik namanya titik hilang. Jadi dengan garis-garis itulah ya terletak nanti rusuk-rusuk sebuah benda itu digambar. Nah, ini ya. Nah, bidang mata dibentangkan ya, bidang gambar itu dibentangkan gitu ya, melalui garis-garis bantu menuju ke titik-titik hilang. Gitu ya. Nah, saudara, ada macam-macam tampilan gambar proyeksi perspektif yang kita ketahui, ada 3. Yang pertama adalah gambar perspektif untuk tampilan satu titik hilang atau satu titik lenyap, ya, one finishing point. Nah, saudara lihat gambar yang paling yang saya tunjuk ke kursor ini adalah sebuah kubus ini diperspektifkan menuju ke satu titik hilang, ya. Jadi di mana garis-garis bantu yang melekat rusuk-rusuknya ya, ini diperspektifkan menuju satu titik hilang. Jadi seolah-olah kalau ini menjadi sebuah balok gitu ya. Dari kubus ini menjadi sebuah balok yang panjang ke belakang, maka seolah-olah balok itu juga akan menghilang. Seperti saudara melihat jalan yang sangat lurus gitu ya, runway gitu ya. Semakin jauh semakin sempit, semakin menuju ke titik hilang. Nah, seperti itulah pandangan mata kita dalam menggambar perspektif satu titik hilang. Ya, nah, frontal, salah satu syarat perspektif titik hilang adalah frontal. Jadi benda itu harus berada di depan mata kita persis. Ya. Nah, bukan sudutnya, tetapi salah satu sisinya ada di depan mata persis, sehingga ini flat, lurus. Gitu ya. Nah, lain halnya dengan jenis perspektif yang kedua, yaitu perspektif dua titik hilang atau two vanishing point. Ya.
Jadi yang ada di depan mata persis kita adalah sudutnya, menyudut ya. Karena menyudut itulah ada efek menjadi dua titik lenyap ya, titik lenyap satu ke kanan dan titik lenyap dua ke kanan. Jadi prinsipnya di belakang sisi ya, sisi sebuah kubus atau benda ini akan menuju ke titik hilang. Ini sisi yang pertama ya, sisi yang pertama ini menuju titik hilang ke kanan ya. Ya, sisi berikut ini, ya ini sisi yang pertama, misalnya ini menuju ke titik lenyap satu, sisi yang kedua menuju ke titik lenyap dua. Jadi mengapa itu terjadi? Karena posisi benda berada di depan pengamat, ya benda itu diputar beberapa derajat, misalnya 45 derajat, sehingga yang tampak pada depan mata kita adalah bagian sudut, ya bagian sisi sudut sebuah kubus, ya dan ke sana. Begitu, ini adalah tampilan dua titik lenyap. Jadi ini adalah garis horizon line atau garis horizontal. Nah, di dalam garis horizontal inilah titik-titik lenyap ini berada. Ya, titik lenyap satu, titik lenyap dua, atau titik lenyap satu untuk satu titik lenyap ya. Nah, bagaimana dengan three finishing point, tiga titik lenyap ya untuk tampilan objek perspektif tiga titik lenyap semacam ini, saudara ya. Biasanya titik lenyap jumlah tiga titik lenyap ini digunakan untuk menggambar bangunan yang sangat tinggi, tingginya ekstrim atau kedalamannya ekstrim, sehingga membutuhkan perspektif yang untuk ketinggian atau perspektif untuk kedalaman, gitu ya. Jadi perspektifnya untuk ketinggian dan kedalaman itu adalah perspektif titik lenyap ketiga ya. Titik lenyap pertama untuk sisi lebarnya, atau kemudian titik lenyap kedua untuk sisi panjangnya, kemudian titik lenyap ketiga untuk ketinggian ekstrim atau kedalaman ekstrim. Ya, ini adalah tampilan. Jadi tampilannya sama dengan dua titik lenyap, ya titik lenyap satu, titik lenyap dua ke garis horizontal ini. Kemudian ada satu tambahan titik lenyap untuk ketinggian yang ekstrim jika dilihat dari bawah, atau untuk kedalaman yang sangat ekstrim bila dilihat dari atas. Nah, ini adalah tiga tipe proyeksi perspektif. Pandangan untuk satu titik lenyap, dua titik lenyap, dan tiga titik lenyap. Baik, semua garis-garis rusuk, objek kubus atau balok atau objek apapun itu pasti menuju ke suatu titik lenyap. Itu ya, saudara. Dan titik lenyap itu berada di garis horizontal.